Dua botol untuk menertakan dunia. Apa kalian tahu? Apa kalian tahu? Dunia ini hanya di panggung sandiwara. Kami di pinggiran dan kalian berada di kemewahan, terdalam dan bersorak. Sementara kami kelaparan. Dulu katanya negeri kaya, rakyat bahagia. Tapi nyatanya yang kenyang hanya mimpi petinggi. Hiburan kota besar dalam semalam sama dengan biaya pembangunan 10 desa. Peradaban apakah yang kita pertahankan? Mengapa kita membangun kota metropolitan dan apa saja peradaban di desa? Kenapa pembangunan menjurus kepada penumpukan dan tidak kepada pengejaran? Jadi kami ada keperluan dengan kepala desa di sini. Kira-kira kepala desanya ada tidak ya? Kebetulan saya istrinya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya panggilkan dulu. Mas, sini ada yang cariin. Ya, bentar dek. Ada apa ya Pak, Bu? Ada kepentingan apa dengan saya? Jadi gini Pak, kedatangan kami di sini ingin melakukan perubahan dengan desa ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, desa ini merupakan desa yang tertinggal. Maka dari itu kami akan melakukan pembangunan agar desa ini semakin maju. Kita akan buat jalan-jalan baru dan gedung-gedung tinggi, dan itu hanya awal dari kemajuan yang akan datang. Benar, pembangunan ini merupakan peluang besar. Desa ini akan menjadi pusat ekonomi. Dan kalian semua akan merasakan dampaknya. Pembangunan ini bukan hanya untuk kota, tapi untuk negara juga. Pembangunan seperti apa yang kalian maksud? Pembangunan dengan merampas tanah kami? Itu mau kalian?
Alah Pak omong kosong. Sudah cukup pulang saja Bu, bahasa Ini bukan omong kosong semata Pak, ini adalah jawaban yang nyata untuk kalian. Kami tidak butuh pembangunan seperti itu. Kami hanya butuh kehidupan yang sederhana, tanah yang subur, air yang bersih. Apa artinya pembangunan bagi kami jika tanah kami dirampas, Pak? Kalian datang dengan senyum dan janji. Tapi kalian tidak pernah bertanya apa yang sedang kami butuhkan. Ini tanah yang kami rawat turun-temurun. Tanah yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami harapan. Kalian datang hanya untuk merusaknya demi keuntungan kalian sendiri. Sih? Benar. Apa artinya maju jika kami dipindah paksa? Apa artinya pembangunan jika kami yang dikorbankan? Kalian harus berpikiran lebih terbuka. Jika desa ini berkembang, penghasilan kalian akan lebih banyak, rumah kalian akan lebih bagus, dan kalian akan merasakan kemajuan lainnya. Kalian tidak bisa terus-terusan hidup susah seperti ini. Kalian berbicara tentang kemajuan, tapi yang kalian bawa apa? Kehancuran. Apa artinya punya rumah mewah jika tanah kami hilang? Apa artinya pembangunan jika kami dipaksa meninggalkan tempat yang telah memberi kehidupan? Bapak, Ibu, tanah kalian tidak akan hilang begitu saja. Kita akan membuat kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak akan ada pihak yang akan merugikan. Ayolah, kalian harus memahami. Desa kalian ini butuh perbaikan. Tanah yang kalian miliki sekarang bisa lebih produktif dengan adanya pembangunan. Ini adalah peluang yang tidak boleh kalian sia-siakan. Lihat sekeliling, rumah reot, masyarakat kelaparan. Kalian itu butuh perubahan. Peluang. Kalian berbicara tentang peluang. Kalian datang dan berkata bahwa tanah ini adalah peluang. Peluang bagi siapa? Bagi kalian yang hanya ingin mengarungi keuntungan. Ini adalah tanah kami, ini adalah hidup kami, dan kalian hanya melihatnya sebagai komoditas. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kami, tentang tanah ini, tentang apa yang telah kami pertaruhkan selama ini. Jika kalian ingin pembangunan, kalian harus berpikir lebih dari sekedar mencari keuntungan. Kalian ingin mengambil kehidupan kami, jangan mimpi, karena tanah ini tidak sebanding dengan uang. Jika kalian menolak pun, pembangunan ini akan tetap berjalan. Ini demi perkembangan dan kemajuan negara. Demi negara atau demi kalian? Saya ulangi sekali lagi. Demi negara atau demi kalian? Kota metropolitan di sini tidak tumbuh dari industri, tapi tumbuh dari kebutuhan negara, industri asing. Akan pasaran dan sumber pengadaan alam. Kota metropolitan di sini adalah sarana penumpukan bagi Eropa, Jepang, dan negara industri lainnya. Manakah jalan lalu lintas yang dulu yang menghubungkan desa-desa dengan desa-desa ini telah terlantarkan menjadi selokan atau kubangan.
Dek. Santai aja. Nggak usah terlalu dihindari. Dan proyek kemarin itu nggak penting. Mas, ini orang yang kemarin datang kembali. Permisi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang kemarin ya? Mau apa lagi kalian? Terkait dengan obrolan kemarin, kami telah mendiskusikan ini dengan pihak yang berwenang. Nah, itu tuh tanda tangan kalian agar proyek ini dapat berjalan. Kalian harus mengerti, pembangunan ini tidak bisa dihentikan. Semuanya harus sejahtera bersama. Jika kalian setuju, semuanya akan jauh lebih mudah. Saya sudah bilang, sampai kapanpun kami tidak akan pernah menerima ini. Tidak peduli apa kata kalian. Kalian datang hanya dengan janji kosong. Dan kami tidak akan jadi korban dari kebohongan kalian. Berhentilah memaksakan keinginan kalian. Kami sudah cukup menderita. Kalian lihat apa yang sudah terjadi di desa ini. Kalian hanya melihat angka peta dan kalkulasi, sementara kami, rumah kami dihancurkan, tanah kami dijual dan masa depan kami pun dipertaruhkan. Ini bukan saatnya untuk kalian berpikir seperti itu. Kalian harus berpikir lebih jauh. Tanpa perubahan ini, kalian akan terus tertinggal. Kalian akan terus hidup oleh keterbelakangan ini. Kami hanya membantu, tapi kalian harus memberikan kesempatan. Jika kalian tidak tanda tangan sekarang, desa ini tidak akan pernah maju. Bahkan sampai membiru seluruh wajah ini, kami tidak akan pernah menerima ini. Tidak peduli apa kata kalian, ini adalah tanah kami dan kalian tidak berhak untuk mengambilnya. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kami tidak butuh kota ini yang menghapus kami dari tanah kami. Kami hanya butuh hidup yang sederhana tapi nyata adanya. Kenapa kalian selalu menolak? Kalian tidak bisa melihat gambaran besarnya. Dan bodoh, kalian buta. Ada orang bodoh seperti kalian. Kertas-kertas kosong yang tidak ada artinya. Kalian pikir dengan selebaran ini bisa mengubah hidup kami? Ini tanah kami, tidak untuk dijual dengan harga murah seperti ini. Bodoh! Kalian benar-benar menanyakan kami. Bisa-bisanya kalian merobek harapan kami seperti itu. Ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang masa depan. Ini tentang kita semua. Dan kalian harus tetap maju. Pak, Tanda tangan ini. Terima sekarang. Jangan sembarangan ya Pak. Tidak, baik. Biasa. Manusia biadab, pergi kalian. Ternyata sia-sia kami datang ke sini. Kalian bahas dengan merobek kertas seperti itu. Jika itu mau kalian, baiklah, tanah ini akan tetap kami gusur. Udah, pergi kalian. Manusia tidak punya adab. Saya sudah muak dengan mereka. Cepat, gusur, ratakan tanah mereka. baik Pak. Jangan gusur tanah kami. Tidak kami. Tolong. Ini tanah kami. Jangan.
tinggi, pabrik megah. Tapi tanah kami, sawah tempat kami belajar menanam harapan mereka gusur berkeping-keping. Lalu siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita yang patut mempertahankan tanah warisan leluhur kami? Mengingat penting artinya kehidupan buat kami. Dan almarhum bapakku dan para leluhur kami sudah mendahului. Coba bayangkan, seperti sebuah sungai yang mengumpulkan rebusan air dari kaki bukit dan gunung untuk mengalir ke laut lepas, tiba-tiba tertumpul puncak jurang. Jalan lalu lintas masa kini, warisan penjajah tempo dulu adalah penyaluran barang-barang asing dari pelabuhan kabupaten-kabupaten dan bahan alam dari kabupaten-kabupaten ke pelabuhan. Jalan lalu lintas yang diciptakan khusus tidak untuk tani, tetapi untuk pedagang perantara dan cukong-cukong. Ini hanya menjawab arus peradaban yang tidak kita kuasai. Gimana kita yang mampu berak dan makan tanpa ada daya untuk menciptakan? Apakah kita akan berhenti sampai di sini? Gimana ya Mas? Kok nasib kita jadi seperti ini? Sudah Pak, tenang saja. Waktu saat nanti mereka akan hancur karena telah menghancurkan kita. Capek banget kan? Udah pulang, kerja lagi. Akhir bulan, tagihan lagi. Iya Pak. Tapi tahu nggak? Kenapa? Proyek rumah di sana tuh Ya kenapa? yang elit berdirinya di atas bawah tanah. Kok bisa? Terus orang-orang yang di sana mereka ribut sama kontraktor. Ribut lah pasti. Ya pasti. Mereka ya juga pasti bagaimana juga sih. Karena uang tetap bicara paling keras. Terkadang uang yang berbicara adalah uang dari kesedihan orang lain. Mbak Mas ini siapa ya? Kok ikut-ikut pembicaraan kami? Kami yang tidak terlihat dan kalian tidak merasakan apa yang kami rasakan. Oh, Mbak Mas ini orang-orang yang digusur itu ya? Oh my god. Ya, kami di sini nggak tahu apa-apa lah. Kami di sini kan hanya mengikuti arus. Arus kamu bilang, apa itu cukup sebagai alasan? Loh, kalian bukan pejabat dan bukan pengambil keputusan. Jadi kalian nggak bisa dong nyalain kami itu aja. Tapi kalian
berdiri di atas apa yang sudah mereka robohkan. Mbak, kalau kita semua menolak perubahan, sampai kapan kita akan terus tertinggal? Yang kami tolak bukan perubahan, Alah, tapi pemaksaan. Bukan kemajuan, melainkan penghapusan. asal Mbak Mas tahu ya, dulu aku juga tinggal di desa loh. Tapi aku pergi dan tak pernah kembali lagi. Dan sudahlah, itu hanya masa lalu. Pergi memang tidak salah, tapi lupa itu bencana. Kami di sini hanya menjalani hidup. Namun kini, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Kalian tuh sebenarnya tahu. Toh, kalian tetap saja diam kan? Apa itu? Apa yang kau bawa? Kalian tidak perlu bertanya ini apa. Karena sejatinya ini adalah panah yang mampu kami bawa sebagai kenangan. Ini tanah tempat kami dilahirkan. Ini tanah tempat kami tumbuh. Dan ini adalah tanah tempat kami bertahan hidup. Dan semuanya hilang. Apa kalian tahu? Apa kalian merasakan? Apa kalian merasakan apa yang kami rasakan? Kalian tidak akan pernah tahu rasanya jadi kami. Tanah kami. Ini kami bukan untuk menyalahkan, tapi mengingatkan bahwa kalian juga pernah punya atap. Meskipun kami tidak bisa menanamnya di tempat yang sama, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kepingan tanah ini. Tanah kami. Apakah semua negara yang ingin maju harus menjadi negara industri? Apakah kita bermimpi untuk punya pabrik-pabrik besar yang tidak berhenti-hentinya menghasilkan, harus senantiasa menghasilkan, dan akhirnya memaksa negara lain untuk mencari pasaran bagi barang-barang kita? Apakah pilihan lain dari industri hanya pariwisata? Apakah pemikiran ekonomi kita hanya menetek pada komunisme dan kapitalisme? Kita telah dikuasai suatu mimpi untuk menjadi orang lain. Kita telah menjadi asing di tanah leluhur sendiri. Orang-orang desa
ke Jakarta. Orang-orang Jakarta bisa melihat mimpi dan menghamba ke Jepang, Eropa, atau Amerika. Asik ya dunia ini. Mereka semua bodoh. Mereka lupa Allah, lupa mimpi, dan lupa diri sendiri. Satu foto untuk membuang sejarah. Dua foto untuk menjual tanah airku. Apa kalian bilang ini kemajuan? Dunia ini mabuk. Yang sadar